Oke, awal 2023 publik dikejutkan lagi dengan sebuah berita yang sebenarnya bukan berita yang baru pertama kali terjadi ya. Sebelumnya gue bahkan pernah bikin videonya. Beritanya terkait dengan hal ini nih. Polda Metro Jaya gerebek sindikat narkoba liquid vape di Meruya, Jakarta Barat. Sebenarnya hal ini bukan pertama kali terjadi, karena seingat gue dulu 2018 ada juga berita seperti ini. Ada penyalahgunaan narkoba yang dimasukkan ke dalam liquid vape. Oke, karena juga banyak teman-teman yang minta, di sini gue akan ngebahas soal berita ini dan juga gue akan kasih ciri-ciri dan juga tips supaya terhindar dari liquid yang mengandung narkoba. Sebelum kita bahas, kita start dari bumper dulu. Let's go! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Zaki dari Fakir Liquid Channel. Ya, seperti yang kita ketahui ya, berita ini cukup rame. Di Instagram ada, di TikTok juga banyak yang ngetekin ke gue soal berita ini. Gimana pendapat lo bang? Oke, gue sebenarnya sudah pernah bikin videonya dulu, 2018. Cuman somehow karena kemarin juga sempat ada strike di tahun lalu, jadi akhirnya banyak video yang harus hilang. So, gue akan bikin lagi video mengenai vape narkoba ini. Dan sebenarnya secara fenomena, penyalahgunaan ini tuh sudah sering terjadi ya. Karena juga bukan semua vape doang yang disalahgunakan untuk menjadi sarana untuk narkoba. Dan bahkan ada juga yang misalnya rokok dimasukin tembakaunya dicampur dengan ganja dan juga segala macamnya. Yang mana sebenarnya tujuannya adalah untuk mengelabuhi petugas, untuk mengelabuhi penegak hukum di Indonesia. Dan juga untungnya alhamdulillah bisa ketangkap. Jadi kita juga berharap semoga peredarannya bisa terputus. Jadi nggak sampai ada berita seperti ini lagi muncul. Oke, di sini gue akan ngebahas dua buah poin. Yang pertama adalah ciri-ciri dari liquid narkoba tersebut. Juga yang kedua adalah tips supaya kita terhindar dari liquid-liquid narkoba tersebut. Untuk yang pertama, ciri-ciri yang paling gampang diidentifikasi adalah dijual dengan cara sembunyi-sembunyi. Jelas, nggak akan mungkin ada orang yang menjual barang ilegal dijualnya secara terang-terangan. Dulu sempat ramai juga, ada yang jual di Facebook, ada yang jual juga di Tokopedia, tapi langsung di-ban. Mantep banget, harus diajar seperti itu. Dan juga kalau yang gue lihat sekarang, trennya itu mungkin bisa dikatakan dia itu penjualannya secara langsung. Dari si bandarnya itu sendiri, langsung direct ke buyer yang mungkin sudah pernah beli sebelumnya. Dan juga kecil kemungkinan dan juga bahkan bisa dibilang hampir tidak mungkin liquid-liquid tersebut dijual di toko vape atau di vape store. Dan juga secara aksesnya pun di online pun juga gue nggak temuin sama sekali. Jadi ciri-ciri pertamanya adalah dijual dengan cara sembunyi-sembunyi. Oke, ciri yang nomor duanya adalah ini yang sudah pasti jelas banget kelihatan adalah pertama, tanpa ada pita cukai. Oke, di semua produk liquid yang beredar di Indonesia yang legal pastinya semuanya sudah pasti wajib berpita cukai. Begitu pula di toko, untuk teman-teman toko juga pastinya diwajibkan untuk menjual produk dengan pita cukai. Nah, pita cukai ini selain memberikan kontribusi kepada negara, hal ini juga bisa dikatakan sebagai benchmark untuk teman-teman yang membeli produk. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli produk yang tanpa ada pita cukai, khawatirnya mungkin isinya aneh-aneh atau bahkan bisa jadi isinya juga mengandung narkoba seperti itu. Jadi amannya adalah kalau misalnya kalian mau beli liquid, pastikan liquidnya sudah berpita cukai. Jangan pernah membeli liquid tanpa ada pita cukai. Oke, kita bergeser ke ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri ketiganya adalah harganya dijual di atas harga pasaran. Oke, kalau kita ngomongin pada masa dulu, pada saat zamannya THC kalau nggak salah ya, liquid-liquidnya itu dijual dengan harga 5 milinya kurang lebih sekitar 300.000. Untuk yang ukuran yang lebih besar mungkin bisa 500 sampai 1 jutaan. Harganya sudah tidak make sense. Terus yang kemarin terjadi, yang gue tahu beritanya, untuk yang 30 mili dijual dengan harga 200.000 dan juga untuk yang 60 mili dijual dengan harga 400.000. Harganya sudah pasti di atas harga pasaran liquid-liquid yang normal ya. Jadi kalau misalnya kalian kebetulan ditawarin sama teman, ada yang ngejual liquid kayaknya katanya rasanya enak, pas kalian lihat tidak ada pita cukainya dan juga harganya mahal, kalian perlu berhati-hati karena bisa jadi isinya bukan liquid yang dipergunakan untuk vape, tapi malah liquid yang mengandung narkoba. Jadi harap berhati-hati. Kalau ada nawarin harganya mahal, nggak ada pita cukainya, langsung laporin aja, nggak usah takut. Karena bisa jadi produk itu juga produk yang mengandung narkoba dan juga pastinya produk yang ilegal. Terus untuk ciri yang terakhirnya adalah produsennya tidak jelas. Oke, kita tadi udah ngomongin soal pita cukai. Pasti ya kalau misalnya
misalnya brand yang mengeluarkan liquid dengan menggunakan pita cukai, otomatis dia harus mendaftar dan segala macam. Butuh proses dan juga harus terdaftar di bea cukai. Nah, kalau misalnya produsennya tidak jelas, lebih baik kalau ditawarin lebih baik ditolak aja. Karena juga untuk yang brand-brand baru ya sudah pasti dari segi PT-nya pun jelas dan juga dari pita cukainya pun juga sudah pasti jelas. Cuman kalau misalnya tiba-tiba ada yang nawarin, brandnya juga nggak jelas siapa, packagingnya juga aneh, ukurannya juga kecil mungkin, tanpa pita cukai dan juga harganya mahal banget, bisa dipastikan itu bukan liquid yang dipergunakan untuk kalian vaping. Jadi harap berhati-hati. Kalian juga harus perhatikan produsennya itu kalian pernah dengar atau enggak namanya. Karena juga kita tahu produsen-produsen liquid pasti punya official Instagram. Nah, ketika kalian cari, namanya juga mungkin baru dan juga nggak pernah kalian dengar sebelumnya, kalian patut curiga di situ. Jadi pastikan, pertama, berpita cukai, kedua, harganya juga normal, ketiga, brandnya jelas, dan juga keempat, tidak dijual secara sembunyi-sembunyi. Oke, gue udah jabarin bagaimana ciri-cirinya. Sekarang kita beralih ke tipsnya. Bagaimana tips supaya kalian tidak membeli liquid yang mengandung narkoba? Oke, yang pertama adalah teliti sebelum membeli. Pastikan beli produk-produk yang sudah jelas namanya, dari segi nama brewery-nya dan juga dari segi nama produknya. Oke, brewery baru juga mungkin banyak yang bermunculan. Cuman kalian juga pastikan tahu dari identitas dari brewery tersebut. Lo bisa cari di Instagram, lo bisa cari juga di YouTube, karena juga rata-rata produk-produk yang masuk ke teman-teman influencer sudah pasti disortir dan juga sudah pasti wajib berpita cukai. Jadi pastikan teliti sebelum membeli. Jangan beli produk yang asal-asalan. Karena juga bisa jadi nanti tendensinya ada yang ke arah hal-hal yang negatif seperti tadi. Oke, tips yang kedua adalah tips yang menguatkan tips yang pertama tadi. Yang keduanya adalah beli produk yang sudah jelas terpercaya. Kalian tahu nama brandnya, kalian tahu PT-nya apa, kalian juga pernah nonton review produknya juga, dan itu insya Allah aman. Karena juga kita juga nggak mungkin membahas produk yang kita nggak tahu dari mana, dan juga secara kualitas untuk produk-produk yang masuk ke teman-teman influencer juga pastinya sudah disortir. Jadi nggak ada produk yang asal-asalan untuk masuk ke kita dan juga untuk kita share informasinya kepada kalian. Jadi pastikan beli produk yang sudah terpercaya. Terus tips yang ketiganya adalah wajib kudu mesti beli produk yang ada pita cukainya seperti yang gue sampaikan ya. Karena juga pita cukai pertama adalah kita memberikan kontribusi kepada negara, kita memberikan pemasukan kepada negara, dan juga kedua adalah pita cukai ini sebagai identitas bahwa produk yang kita beli adalah produk yang jelas, produk yang punya kualitas, bukan produk asal-asalan dan juga bukan produk abal-abal. Jadi pastikan beli produk yang sudah berpita cukai, wajib berpita cukai. Terus untuk tips yang terakhir, tips yang nomor 4-nya adalah kalau misalnya kalian melihat ada penyalahgunaan tersebut, pastikan lapor ke pihak berwajib. Kalian bisa punya kecurigaan ketika misalnya ada yang nawarin atau misalnya ada teman-teman yang mungkin pakai liquid yang nggak berpita cukai, terus juga dicobain dengan iming-iming, bro, cobain bro, kalau enak lo belinya ke gue, tapi liquidnya nggak jelas, nggak ada pita cukainya, patut curiga. Nah, kalau misalnya kalian curiga, nggak ada salahnya. Bisa lapor ke pihak yang berwajib atau bisa juga lapor ke asosiasi supaya bisa ditindaklanjuti dan juga supaya bisa dihentikan peredaran produk-produk tersebut supaya tidak ada lagi kerugian yang mengatasnamakan vape itu sendiri. Oke, sekian tips dan juga ciri-ciri bagaimana mengindikasi liquid itu adalah liquid yang aneh-aneh atau liquid yang normal. Bisa ambil kesimpulan di situ. Semoga video ini juga bermanfaat dan juga ingat ya, kalau misalnya ada penyalahgunaan, nggak usah ragu, nggak usah takut, langsung laporin ke pihak berwajib. Dan juga kita berharap semoga permasalahan ini bisa cepat diselesaikan supaya tidak berlarut-larut dan juga tidak bermunculan berita seperti ini lagi di kemudian hari. Oke, that's for today's videos. Gue Zaki dari Fakir Liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Say no to drugs, keep vaping.